Hari ini saya mau bicara mengenai gereja. Ya, karena kita ini semua gereja Tuhan. Memang namanya GKI, tapi yang sebenarnya kalau dimaksud dengan gereja itu bahasa Amerikanya itu ecclesia. Artinya orang-orang yang dipisahkan dari dunia itu dihimpunkan bersama-sama di dalam satu tempat seperti ini. Tetapi kita karena warga negara Republik Indonesia, kita harus mendaftarkan diri ke Departemen Agama. Tapi sebenarnya kita ini ya ada lagi warga negara kita yang lain, yaitu warga negara sorga. Ya, dalam kerajaan sorga kita ini merupakan tubuh Kristus lokal untuk Ambon. Ada banyak anggota tubuh Kristus, saudaraku, di seluruh muka bumi ini. Dan kalau dikumpul, namanya tubuh Kristus yang universal sedunia. Dan dari berbagai-bagai zaman, dari mulai Tuhan Yesus abad pertama sampai nanti Tuhan Yesus datang, itu semua adalah satu tubuh Kristus. Jadi bagaimanapun juga, saudaraku, kita mesti mengerti siapa kita ini dalam Tuhan. Amen. Tidak akan selesai malam ini, tapi setidaknya supaya kita lebih bersuka cita di dalam Tuhan. Amen. Mengenal siapa kita dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi kalau mengapa kita dipanggil dengan nama ecclesia atau dengan gereja atau dengan artinya dipisahkan dari dunia? Karena memang kita sudah dipisahkan Tuhan dari hidup duniawi. Bukan berarti kita keluar dari dunia ini, tetapi dunia ini ada sistemnya yang sudah di bawah hukum dosa. Pada waktu Tuhan menciptakan dunia ini, Dia menciptakannya baik sekali. Kita bisa baca di dalam buku Kejadian. Sampai manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, berdosa lalu berubah. Kita membaca, saudaraku, bagaimana kutuk turun. Kutuk dosa itu turun sehingga manusia, kalau tadinya dia hanya menikmati Taman Eden yang sudah disediakan Tuhan begitu baiknya, ya, tetapi kemudian menjadi harus berkeringat, saudaraku, ya, kerja keras. Sesuatu yang dialami atau terjadi karena dosa. Dan seterusnya generasi demi generasi sampai kepada kita ini. Jadi dunia, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan bertanya, kalau memang Tuhan itu baik, kenapa ada bencana, kenapa ada tsunami, kenapa ada orang bersinggungan, kenapa ada mutilasi, kenapa ada orang memperkosa dan lain sebagainya, mencuri, korupsi. Nah, saudaraku, walaupun Tuhan baik dan Dia pada awalnya menciptakan manusia, tetapi kemudian manusia diberi kehendak bebas untuk patuh kepada Tuhan dengan kehendak bebas, karena manusia itu bukan robot. Tuhan tidak suka, saudaraku, kalau manusia itu patuh kepadanya seperti robot. Jadi Tuhan berikan kehendak bebas seperti Adam dan Hawa. Semua buah batang kayu boleh kau makan kecuali yang satu. Pilihlah untuk patuh kepada Tuhan. Amen. Tetapi ada yang tidak patuh, saudaraku. Makanya kita melihat dosa merajalela di mana-mana, dan ada akibat dosa dan ada kutuk dosa. Roma 3:23 berkata, semua manusia sudah berdosa. Mulai dari Adam, kodrat manusia, kesukaan manusia itu tidak usah diajar. Begitulah sudah dosa itu memperhamba manusia. Sehingga dari kecil pun, saudaraku, marah itu dosa. Anak-anak tahu marah, saudaraku. Lambat sedikit diganti pokoknya menjerit sekuat-kuatnya. Dia nggak peduli mamanya banyak kerjaan, enggak. Memang dia belum bisa ngomong, tapi setidaknya dia bisa sabar, ya, karena kasih itu sabar. Tapi dia tidak di situ. Ya, mempunyai dorongan, ya, untuk itu. Itulah akibat dosa. Itu sebabnya ada sistem dunia ini yang sudah jatuh kepada dosa, menjadi hamba dosa. Karena kepada siapa kita patuh, kita menjadi hambanya. Adam Hawa patuh kepada suara setan. Tuhan bilang jangan makan, setan bilang makan, boleh. Dia turut setan, maka dia hamba dosa. Sampai sekarang kepada kita oleh satu orang. Roma 5:17 berkata demikian. Karena satu orang, kita pun semua sudah ikut-ikutan berdosa. Lalu kemudian
kemudian saudaraku, upah dosa itu maut. Roma 6:23. Karena di surga itu nggak ada dosa. Selama dosa itu belum diselesaikan, maka manusia dunia ini, semua manusia dunia ini, ujungnya harus ke neraka. Upah dosa maut. Tapi pada ayat yang sama, Roma 6:23 berkata, tapi kasih karunia Tuhan adalah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus. Sebab begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga barang siapa yang dia memberikan anaknya yang tunggal, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh. Artinya, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian kita menerima Dia sebagai Tuhan dan menerima darahnya, yang sudah percaya darahnya itu tercurah, Dia disalibkan, Dia disengsarakan gara-gara kita, hanya untuk kita. Dia nggak berdosa, tapi Dia mau menggantikan kita, mengangkat dosa, menanggung upah dosa, menanggung hukuman dosa itu, sehingga Dia harus mencurahkan darahnya, harus disengsarakan, dan harus mati di kayu salib. Bukti berani berkata, tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Buktinya saudaraku, waktu Paskah pertama, pada Paskah pertama kita melihat semua orang Israel disuruh taruh darah di kosen pintunya. Kalau tidak ada darah, akan ada kematian anak sulung di situ. Bahasa Inggrisnya Paskah itu disebut Passover. Passover. If I see the blood, I will pass over you. Kalau lihat darah itu, aku akan lewati rumahmu. Itulah artinya. Jadi siapa saja yang punya darah orang Israel, entahkah dia masih mencuri, entahkah dia masih berbohong, dan lain sebagainya, darah itu menyelamatkan dia. Amin. Tidak ada kematian anak sulung. Haleluya. Di rumah, tentunya di rumah orang Mesir yang tidak percaya kepada Tuhan, di rumah orang Mesir, mulai dari Firaun sampai kepada budak, sampai binatang, yang tidak ada darah di jenang pintunya, ada kematian anak sulung. Entahkah dia seorang yang baik, entahkah dia seorang pejabat, entahkah dia seorang cendekiawan, ya, atau ya orang-orang yang suka memberikan dermawan, tetapi kalau tidak ada darah, maka dia akan mengalami kematian. Sekarang ini pun kita, siapa yang percaya darah Yesus menebus dia dan percaya dengan hatinya, dan Tuhan sudah membangkitkan dia pada hari ketiga untuk membenarkan kita, dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus itu Tuhan, Roma 10:9-10, maka dia diselamatkan. Amen. Dia tidak lagi dihukum oleh karena dosanya, dia tidak menuju neraka, tetapi dia beroleh hidup yang kekal, dia beroleh rumah di sorga, warga negara